وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla selalu limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Di pertemuan yang terakhir kita sudah masuk ke dalam suatu pembahasan judul bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ada beberapa ayat, beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi muqaddimah kita di dalam membahas tentang keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sampai di poin yang ke 9 gitu ya. Ada beberapa keutamaan para penuntut ilmu ya. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar memohon tambahan ilmu kepada Allah. Dalilnya adalah wa qur rabbi zidni ilma. Begitu juga tentang dalil keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu dan beriman. Ini antara ilmu dengan iman ini satu paket yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenaikan derajat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan Allah mengkhususkan para ulama ini di antara sekian banyaknya hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Begitu juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersaksi kepada orang yang diberi anugerah ilmu bahwa dia adalah orang yang diberi anugerah yang banyak. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, Allah menganugerahkan al-hikmah untuk kepemahaman terhadap Al-Qur'an, pada As-Sunnah, yang mengetahui dasar-dasar ilmu syar'i kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan al-hikmah ini maka benar-benar dia telah mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat banyak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat tentang ya perbedaan antara binatang yang berilmu dengan binatang yang tidak berilmu. Binatang pemburu yang berilmu, maka apa yang menjadi hasil buruannya, hasil tangkapannya menjadi halal bagi seorang mukmin memakannya. Tetapi kalau seandainya binatang itu adalah binatang yang tidak berilmu, tidak terlatih, dia tidak tahu mana yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka hasil buruan dari binatang pemburu tersebut itu menjadi bangkai dan haram untuk dimakan oleh seorang muslim. Ya, kemudian di poin yang keenam bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan bagaimana ya bahwasanya seorang mukmin ya, dari sekian banyaknya manusia yang ada, dari para mukmin yang lain, itu harus ada sebagian dari mereka yang khusus menuntut ilmu. Tidak semuanya pergi berperang, tidak semuanya pergi berjihad. Lalu kemudian ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan padanya perkara-perkara agama. Lalu setelahnya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang hasad, iri, kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah orang yang dianugerahkan harta oleh Allah dan dia menginfakkan, dia belanjakan habis dalam kebenaran. Kemudian seseorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang ia ya ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ini adalah dua orang yang tidak boleh kita ya iri padanya. Kemudian yang terakhir di pembahasan yang lalu bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang menuntut ilmu maka dia masuk ke dalam kategori para tulabul ilm, yang dimana para malaikat itu akan menundukkan sayap mereka untuknya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata laqada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Afwan, suaranya tidak terdengar ya.
Yang lain, ibu-ibu bagaimana? Apa terdengar atau tidak suara saya? Saya Ah, dengar, terdengar ya? ya saya jelas. Dengar, Pak. Oh, terdengar. Baik. Soalnya beberapa waktu yang lalu sedang ada masalah di mic-nya ini memang HP-nya. Bu Meti, bagaimana Bu Meti? Masih tidak terdengar atau bagaimana? Alhamdulillah sudah terdengar, maka tadi saya keluar dulu Ustaz. Awan. Tadi Alhamdulillah, nggak terdengar ya. alhamdulillah. Baru diservis juga kemarin. Nanti lanjutkan insya Allah. Baik, yang terakhir adalah bagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya para malaikat itu sampai meletakkan sayapnya ya kepada para penuntut ilmu ridwan bima yatlub karena ridho ya bentuk pengagungan atas apa yang dicari oleh ya para penuntut ilmu tadi. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang dalil keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu di poin yang ke-10 ya. Dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Baik, untuk materi kita di siang hari ini insya Allah kita minta sedianya pada Ibu siapa ya? Ibu Ira mungkin ya, Ibu Ira. Bagaimana Ibu Ira? Apakah ada kesempatan? Insya Allah. Nah, syukran. Barakallahu fiik. Silakan. Halaman 239 ya Ustaz. 239 benar. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Sungguh syariat dan takdir telah memperlihatkan bahwa balasan diberikan sesuai dengan jenis amalan yang dikerjakan. Apabila seseorang menempuh jalan untuk mencari kehidupan hati dan keselamatan dirinya dari kebinasaan, Allah akan memudahkan jalannya untuk memperoleh semua itu. 11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak Adam telah mati, putuslah pahala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Inilah dalil paling agung yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena pahalanya akan terus mengalir pada pemiliknya hingga setelah kematiannya, selama orang yang ia ajari masih memanfaatkan ilmunya. Dia bagaikan orang hidup yang tidak terputus amalannya karena kematian. Oleh sebab itu, pahala yang mengalir kepadanya setelah kematian adalah pahala amal mereka dalam fase kehidupan yang kedua. 12. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi, serta hadis sahih yang diriwayatkan Al-Hakim dari hadis Abu Qabsah Al-Anmari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia hanya untuk 4 macam manusia. Pertama, hamba yang dianugerahi harta dan ilmu oleh Allah, lalu ia gunakan hartanya untuk taat kepada Rabb-Nya, menyambung hubungan dengan kerabatnya, dan ia juga tahu hak Allah pada harta tersebut. Inilah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. 2. Orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah tetapi tidak dianugerahi harta, lalu ia berkata, sekiranya aku mempunyai harta, niscaya aku akan beramal sebagaimana amal si fulan. Maka ia memperoleh pahala karena niatnya tadi, dan kedua-duanya sama pahalanya. 3. Orang yang dianugerahi harta oleh Allah tetapi tidak dianugerahi ilmu,
ia berbuat semena-mena terhadap hartanya dan tidak digunakan untuk bertakwa kepada Rabb-nya, tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya, dan tidak tahu hak Allah pada harta tersebut. Inilah kedudukan yang paling buruk di sisi Allah. Keempat, orang yang tidak dianugerahi harta dan ilmu oleh Allah, lalu ia berkata, sekiranya aku dianugerahi harta, niscaya aku akan berbuat atau maksiat sebagaimana perbuatan si fulan. Maka ia tergantung pada niatnya itu, dan kedua-duanya sama dosanya. Nabi membagi penduduk dunia menjadi 4 kelompok. Yang paling baik ialah orang yang dianugerahi ilmu dan harta oleh Allah, lalu ia berbuat baik kepada manusia dengannya. Tingkatan berikutnya adalah orang yang dianugerahi ilmu tetapi tidak dianugerahi harta. Meskipun demikian, pahala keduanya sama disebabkan oleh niatnya. Tingkat ketiga, orang yang dianugerahi harta tapi tidak dianugerahi ilmu. Tingkatan keempat adalah orang yang tidak dianugerahi harta dan ilmu. Ia berniat seandainya dianugerahi harta, ia akan menggunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa semua kebahagiaan berpulang kepada ilmu dan niat, sedangkan kesengsaraan berpulang pada kebodohan dan buahnya. Nah, baik. Di poin yang ke-10 dibawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam hadis ini ada penjelasan yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu, bahwa siapapun yang berikhtiar untuk mencari ilmu, melakukan perjalanan guna mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah Azza wa Jalla akan permudah langkahnya, perjalanannya, ya, ke surga. Beliau katakan, sungguh syariat dan takdir telah memperlihatkan bahwa balasan diberikan sesuai dengan jenis amalan yang dikerjakan. Jadi kalau seandainya jenis amalan dikerjakan adalah kebaikan, maka balasannya pun akan kebaikan. Kalau jenis amalannya keburukan, maka balasannya pun ya keburukan. Nabi SAW menjelaskan bahwa talabul ilm ini adalah sebuah amalan yang mulia, maka tempat kembalinya pun adalah tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menempuh jalan untuk mencari kehidupan hati dan keselamatan dirinya dari kebinasaan, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk memperoleh semua itu. Karena pada hakikatnya ilmu itulah yang kemudian menjaga seseorang ya dari terperosokkan kepada kemaksiatan. Ilmu itu yang kemudian menjaga seseorang ya dari ya bagaimana dia masuk ke dalam ya lembah kemaksiatan. Dia tahu mana hal-hal yang halal, mana hal-hal yang haram. Dengan ilmu itu akan memupuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah bagi dia untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga ketika seseorang itu berilmu, maka akan mudah baginya melewati proses-proses ya yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya ketika orang itu tidak berilmu, maka dia akan kebingungan. Dia akan ya bingung jalan mana yang harus dia tempuh, langkah seperti apa yang harus dia lakukan ya, dan dia tidak tahu ya ke arah mana dia harus melangkah. Maka ilmu itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita, dan seseorang yang berusaha berikhtiar untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan permudah baginya langkahnya menuju surga. Di poin yang ke-11 adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah."
Apabila anak Adam telah mati, kata Nabi SAW, maka putuslah pahala amal perbuatannya. Ya, kalau dia sudah mati putus semua, dia tidak akan mendapatkan pahala lagi. Dia tidak akan mendapatkan kiriman, ya, transferan pahala. Putus. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka dari 3 hal ini, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika ilmu itu kita dapati, kita amalkan, lalu kita sebarkan, kita dakwahkan, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang terus-menerus diajarkan, ya, diwarisi oleh orang-orang yang telah kita ajarkan kepada mereka, maka ketika kita mati kita akan tetap mendapatkan, ya, pahala dari ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat. Maka di sini, ya, kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis sangat, ya, memotivasi bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, jadi jadikanlah amalan yang mulia ini dapat kita lakukan di hal-hal atau di waktu-waktu yang prioritas. Ya, menuntut ilmu itu harus diprioritaskan, tidak bisa dijadikan sebagai, ya, selingan, tidak bisa dijadikan sebagai waktu opsi yang kedua, opsi yang ketiga, opsi yang keempat, gitu ya. Dia harus diberikan waktu yang prioritas, waktu yang terbaik, yang dengannya kita bisa fokus, yang dengannya kita bisa konsentrasi, yang dengannya kita bisa, ya, mendapatkan ilmu itu secara keseluruhan. Karena inilah yang akan melandasi ketebalan dari yang kita miliki. Itu akan melandasi, ya, motivasi kita dalam beramal, ilmu miliki. Ketika dia tidak termotivasi dalam beramal, berarti itu menandakan dia tidak ada ilmu dalam hal tersebut. Beliau katakan, inilah dalil yang paling agung. Dalil apa? Dalil tentang bahwasanya orang kalau sudah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali manfaat. Ilmu diajarkan, lalu kemudian ilmu menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena pahalanya akan terus mengalir pada pemiliknya hingga setelah kematiannya. Ya, selama orang yang ia ajari masih memanfaatkan ilmunya. Ini penting, ya, ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang konsep ini. Konsep, ya, pahala yang terus mengalir. Bagi siapa? Bagi orang yang mengajarkan ilmunya, dan ketika dia sudah meninggal dunia, ilmunya masih, ya, bermanfaat. Banyak orang yang kemudian memanfaatkan ilmu tersebut. Ya. Dia bagaikan orang hidup yang tidak terputus amalannya karena kematian. Ya, seharusnya amalannya sudah terputus, tetapi dia masih tetap mendapatkan pahala dari amalan itu. Oleh sebabnya, pahala yang mengalir kepadanya setelah kematian adalah pahala amal mereka dalam fase kehidupan yang kedua. Ya, baik. Poin yang ke-12. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, serta hadis sahih yang diriwayatkan Al-Hakim dan hadis Abu Kabsha Al-Anmari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia hanya untuk 4 macam manusia. Di sini Nabi, ya, membedakan dari sekian banyak manusia ke 4 macam. Macam manusia yang pertama adalah hamba yang diadahi harta dan ilmu oleh Allah. Harta dapat, ilmu pun dapat. Lalu ia gunakan hartanya untuk taat kepada Rabb-Nya. Dia gunakan harta itu untuk berinfak di jalan Allah. Ya, menyambung hubungan dengan kerabatnya, dan ia juga tahu hak Allah pada harta tersebut. Inilah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Dia punya harta, dia punya ilmu, dia gunakan harta itu dalam hal-hal yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Kemudian yang kedua adalah orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah tetapi tidak dianugerahi harta. Ya, dapat ilmu tapi tidak dapat harta.
Lalu ia berkata, sekiranya aku mempunyai harta, niscaya aku akan beramal sebagaimana amal si fulan, ya, dalam menginfakkan hartanya. Maka ia memperoleh pahala karena niatnya tadi, dan kedua-duanya sama pahalanya. Ya. Yang satu memiliki harta dan ilmu, yang satu memiliki ilmu tidak punya harta. Tapi dia dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya dia akhirnya bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berilmu. Apa itu? Ya, dengan niat. Dia tahu, ya, kalau niat itu, ya, seseorang niatnya lurus, ya, maka dia bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain, ya. Apa yang didapatkan oleh orang lain dari infak, kemudian dia berniat saja, sekedar berniat. Ini kan suatu trik, ya, tips bagaimana orang itu mendapatkan kebaikan walaupun dia tidak beramal. Yang penting dia jujur dalam niatnya, ya. Baik, yang ketiga adalah orang yang dianugerahkan harta oleh Allah tetapi tidak dianugerahi ilmu. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi punya ilmu tidak punya harta, dia tetap punya, ya, kesempatan yang sama dalam pahala dengan orang yang memiliki harta dan ilmu. Sedangkan yang ketiga ini, ya, adalah orang yang dianugerahkan harta oleh Allah tetapi tidak dianugerahi ilmu. Ia berbuat semena-mena terhadap hartanya dan tidak digunakan untuk bertakwa kepada Rabb-nya, tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya, dan tidak tahu hak Allah pada harta tersebut. Inilah kedudukan yang paling buruk di sisi Allah. Baik. Di sini bagaimana, ya, Nabi SAW di poin yang ketiga ini, ya, menjelaskan tentang orang yang dianugerahi harta oleh Allah tapi dia tidak punya ilmu. Karena dia tidak punya ilmu, akhirnya dia semena-mena dengan hartanya. Hartanya itu tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah, ya, dia tidak melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Dan dia juga karena tidak punya ilmu, akhirnya dia tidak tahu hak Allah Azza wa Jalla pada harta tersebut. Inilah kedudukan yang paling buruk di sisi Allah, ya. Jadi sangat berbeda sekali, ya. Orang tidak punya ilmu dengan orang yang mempunyai ilmu, ya. Ketika yang satu mempunyai ilmu tidak punya harta, dia bisa bersanding dengan orang yang punya ilmu dan punya harta, begitu ya. Sedangkan orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, maka dia adalah orang yang berada pada kedudukan yang paling rendah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan harta tersebut untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak dianugerahi harta dan ilmu oleh Allah. Ya, harta tidak punya, ilmu juga tidak punya. Lalu ia berkata, seandainya aku dianugerahi harta, niscaya aku akan berbuat maksiat sebagaimana perbuatan si fulan. Kenapa dia punya pikiran seperti itu? Ya karena dia tidak punya ilmu. Ya, jadi tidak punya ilmu. Kalau seandainya dia punya ilmu, dia akan niatkan kebaikan. Saya akan berinfak sebagaimana si fulan. Nah, dia dapat pahala tuh. Tapi karena dia tidak punya ilmu, tidak mengilmui hal itu, akhirnya dia berniat dengan niat yang buruk. Dia akan bermaksiat dengan harta itu sebagaimana si fulan bermaksiat dengan hartanya. Maka, ya, ia tergantung pada niatnya itu, dan kedua-duanya, ya, sama dosanya. Ya, orang yang kemudian tidak punya ilmu, punya harta, tapi bermaksiat, ya, itu sama dengan siapa? Orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi kemudian dia berniat akan bermaksiat dengan ilmunya kalau dia punya harta. Ya, dia bermaksiat dengan hartanya kalau dia punya harta, gitu ya. Jadi ilmu itu bisa membuat seseorang itu sama derajatnya dengan orang yang punya harta, baik itu dia niatkan, ya, keburukan maupun kejahatan, keburukan maupun kebaikan, ya. Jadi bisa bisa bersaing itu, ya, bisa satu derajat, bisa sama-sama mendapatkan ganjaran yang sama. Itu semua kembali kepada ilmu. Kemudian Nabi membagi penduduk dunia menjadi 4 kelompok. Yang paling baik adalah orang yang dianugerahi ilmu dan harta oleh Allah, lalu ia berbuat baik kepada manusia dengannya. Ya, siapa yang paling baik? Ya, tentunya, ya, yang dia dianugerahi ilmu, dia dianugerahkan harta oleh Allah, yang kemudian dia gunakan
dia berinfak dengan harta dan ilmunya. Ya, berinfak dengan harta dan ilmunya. Tingkatan berikutnya adalah orang yang dianugerahi ilmu tapi tidak dianugerahi harta. Meskipun demikian pahala keduanya sama disebabkan oleh niatnya tadi. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang dianugerahi harta tapi tidak dianugerahi ilmu. Tingkatan keempat adalah orang yang tidak dianugerahi harta dan ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu ketika tidak dimiliki oleh seseorang, apalagi dalam kondisi dia tidak memiliki harta, maka dia menjadi sangat buruk sekali. Tingkatan yang keempat begitu. Sudah ya, orang kalau punya harta ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan harta tersebut, ini masih ya masih masuk akal begitu ya. Dia punya harta dan dia bermaksiat gitu ya. Ada kemudian orang tidak punya harta tapi dia berniat untuk bermaksiat seandainya dia punya harta. Ini kan derajat yang paling rendah sekali. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW mengatakan ada ya beberapa orang yang kemudian dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan ajak bicara dan bagi mereka adab yang sangat pedih pada yaumul akhir. Siapa mereka? Di antara adalah ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Ya. Orang miskin tapi sombong kata Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena itu tadi. Ini sama dengan derajat yang ini gitu ya. Kalau ada orang kaya kemudian sombong, ini masih masuk akal. Walaupun itu adalah dosa yang sangat besar, gitu ya. Orang kaya sombong itu dosa yang sangat besar. Tapi kalau ada orang yang tidak punya apa-apa, gitu ya, dia miskin dan dia sombong, maka ini lebih parah lagi derajatnya. Karena dia tidak punya alasan untuk ya berbuat sombong itu, ya. Begitu juga dengan kata Nabi SAW adalah syekhun zanin, ya, orang yang sudah tua tetapi berzina, ya. Kalau seandainya yang berzina itu adalah apa namanya orang yang masih muda, gitu ya, masih kuat, ya, syahwatnya kemudian ya penuh begitu ya. Nah, itu seandainya dia berzina, memang dosa besar gitu ya. Tapi itu peringkat ketiga begitu ya. Tetapi ada juga orang yang tidak punya alasan lagi untuk berzina, dia tetap berzina. Walaupun dia sudah tua renta gitu ya. Walaupun syahwatnya sudah ya tidak seperti masa mudanya, dia tetap berzina. Nah, ini menjadikan dia adalah orang yang paling rendah derajatnya. Sama seperti hadis Nabi SAW ini. Baik, kemudian dikatakan tingkatan ketiga. Tingkatan berikutnya adalah orang yang dianugerahi ilmu tapi tidak dianugerahi harta. Meskipun demikian, pahala keduanya sama disebabkan oleh niatnya. Tingkatan ketiga, orang yang dianugerahi harta tapi tidak dianugerahi ilmu. Tingkatan keempat adalah orang yang tidak dianugerahi harta dan ilmu. Ia berniat seandainya dianugerahi harta, ia akan menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa semua kebahagiaan berpulang pada ilmu dan niat, sedangkan kesengsaraan berpulang pada kebodohan dan buahnya. Ya, di sini juga kita dapat ya mengulang ya tentang pembahasan niat, bahwa niat itu sangat penting ya jemaah sekalian. Dan dengan niat kata para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah itu juga karena niatnya. Jadi orang yang kemudian pandai untuk memanage niatnya, hatinya, dia bisa mengatur niatnya, dia selalu ingat untuk meluruskan niatnya, memperbarui niatnya, ini adalah orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan basirah. Jadi ya, kita jangan sampai terpukau dengan amalan-amalan zahir saja, tapi kita lalai dan lupa dengan amalan hati kita. Amalan hati tidak kalah penting dibandingkan dengan amalan zahir. Baik, kemudian yang ke-13, silakan dibaca, Ibu. Barakallahu fiik. 13. Qasim bin Wais berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Kemudian datanglah seorang dan berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang tidak untuk suatu keperluan. Abu Darda berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu,
niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat selalu menghamparkan sayapnya, menaungi orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya semua makhluk Allah di langit atau di bumi semuanya mendoakan orang alim, bahkan ikan di laut pun turut serta mendoakannya. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang. Ulama adalah pewaris Nabi, sedangkan Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. 14. Kamil bin Ziyad An-Nakhi menceritakan Ali bin Abi Thalib meraih kedua tanganku lalu mengajakku keluar menuju kuburan. Setelah leluasa, ia menghela napas lalu berkata, "Wahai Kamil bin Ziyad, hati itu bagaikan wadah, dan sebaik-baik wadah adalah yang paling terjaga. Perhatikan baik-baik apa yang aku ucapkan kepadamu. Manusia terbagi menjadi 3, yaitu seorang alim, Rabbani, orang-orang yang paham dan lurus mengikuti jalan Allah, orang yang belajar di atas jalan keselamatan, dan orang biadab yang mengikuti siapa saja yang berkoar. Mereka condong bersama arah angin. Mereka tidak diterangi cahaya ilmu dan tidak berlindung pada tiang yang kokoh. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu dapat menjaga dirimu, sedangkan harta harus kamu jaga. Ilmu bila diinfakkan semakin bertambah. Dalam satu riwayat disebutkan ilmu jika diamalkan semakin bertambah, sedangkan harta jika diinfakkan semakin berkurang. Ilmu bagaikan penguasa dan harta adalah rakyatnya. Cinta ilmu adalah hutang yang dipinjamkan oleh ilmu. Orang yang berilmu memperoleh ketaatan pada masa hidupnya dan indahnya balasan setelah mati. Sementara fungsi harta akan sirna bersama dengan habisnya harta. Para penumpuk harta dianggap telah mati meskipun mereka masih hidup. Adapun para ulama, mereka dianggap hidup sepanjang masa, jasadnya memang telah tiada. Namun jasa-jasa mereka masih melekat di dalam hati. Amirul Mukminin dengan kesempurnaan akalnya membagi manusia secara akurat dan benar. Manusia memang tidak lepas dari salah satu sifat yang disebutkan. Ada kalanya orang yang berilmu melalaikan ilmunya atau tidak mencarinya. Pada saat itu statusnya bukan sebagai orang yang berilmu dan bukan pula orang yang menuntut ilmu. Tidak ada seorang pun yang melebihi keutamaan orang yang faham dan lurus mengikuti jalan Allah. Tidak ada seorang muzahid pun yang melebihi derajatnya. Masuk juga dalam deskripsi beliau semua sifat yang diberikan ilmu kepada pemiliknya dan menolak sifat sebaliknya pada alim Rabbani. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan ialah orang yang mempelajari sesuatu yang bermanfaat baginya. Tujuan belajarnya adalah agar dirinya selamat dari sikap menyia-nyiakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, tidak suka meremehkannya, dan enggan disamakan dengan binatang. Jenis manusia yang ketiga ialah orang-orang yang melalaikan diri sendiri, rela dengan kedudukan yang hina dan kondisi yang rendah. Itulah orang yang berada dalam kedudukan paling rendah, yang tidak ada lagi kedudukan di bawahnya, dalam hal kebodohan.
Ucapan Ali mengikuti setiap orang yang berkoar-koar. Maksudnya mereka mengikuti siapa saja yang menyeru dan mengajak mereka, baik di jalan petunjuk maupun di jalan sesat. Semua itu karena mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap orang yang mengajaknya. Baik benar maupun batil, mereka selalu memenuhi ajakan tersebut. Ucapan Sayyidina Ali, mereka condong bersama arah angin, merupakan sebuah analogi. Akal mereka yang rendah dianalogikan seperti dahan yang lemah. Hobi dan pendapat mereka dianalogikan seperti angin, karena dahan akan condong bersama angin kemanapun ia berhembus. Ucapan Ali, mereka tidak diterangi cahaya ilmu dan tidak berlindung pada tiang yang kokoh. Menjelaskan faktor yang menyebabkan kondisi mereka tersebut, karena mereka tidak mendapat cahaya ilmu yang dapat digunakan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Bagaimana firman Allah surat Al-Hadid ayat 28 yang artinya, hai orang-orang yang beriman kepada Rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengannya kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Jika hati tidak memiliki cahaya ini, ia laksana orang bingung yang tidak tahu kemana harus pergi dan tidak tahu jalan yang dituju. Ia mengikuti setiap suara yang ia dengar. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu dapat menjaga diri, sementara harta harus kamu jaga. Artinya, ilmu akan menjaga dan melindungi pemiliknya dari jalan-jalan kerusakan dan tempat-tempat kehancuran. Adapun harta harus dijaga oleh pemiliknya. Ilmu bila diinfakkan semakin bertambah, sedangkan harta jika diinfakkan semakin berkurang. Maksudnya, ketika ilmu diajarkan dan diamalkan, ia akan semakin bertambah dan berkembang. Karena itu, ia semakin banyak, kuat, dan tampak. Dengan diajarkannya ilmu, pemiliknya akan memperoleh penjagaan dari ilmunya dan mendapat ilmu lain yang belum pernah dimilikinya. Oleh karena itu, zakat ilmu dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan mengajarkannya, dan kedua, dengan mengamalkannya. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama salaf, kami menopang penjaga ilmu dengan mengamalkannya. Di antara mereka ada yang mengatakan, ilmu akan menyeru untuk diamalkan. Jika dijawab, ia akan diam. Jika tidak, ia akan pergi hilang. Keutamaan ilmu atas harta. Nah, baik. Kita bahas dulu. Di poin yang ke-10, Katsir bin Qais berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda. Ya, Abu Darda ini seorang sahabat Nabi SAW. Di mana Katsir bin Qais itu pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Kemudian datanglah seseorang dan berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW. Aku datang tidak untuk suatu keperluan. Lalu Abu Darda berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat selalu menghamparkan sayapnya menaungi orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya semua makhluk Allah di langit atau di bumi, semuanya mendoakan orang alim. Bahkan ikan di laut pun turut serta mendoakannya. Jadi ini kisah yang dibawakan oleh Katsir bin Qais. Ketika itu, ya beliau bersama Abu Darda di salah satu masjid di Damaskus. Ya, Damaskus ini di Syam, ya, di Suriah saat ini.
Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang dimana dia datang dari Madinah, ya, dari tempat sumbernya ilmu. Karena memang mayoritas para sahabat itu, ya, ada di Madinah. Kemudian setelah meninggal Nabi SAW satu persatu, kemudian ada yang pergi ke Irak, ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Baghdad, ada yang pergi ke Basrah, ada yang pergi ke Mesir, ya, ada yang kemudian pergi ke Syam, ke Damaskus diantaranya, ada yang pergi ke Yaman, gitu ya, berpencar setelah peninggalan Nabi SAW. Orang ini berasal dari Madinah, tempat sumbernya ilmu, tapi kemudian dia pergi meninggalkan Madinah, bersafar, ya, ke kota Damaskus yang ada di Syam. Itu hanya untuk, ya, menuntut ilmu dari Abu Darda. Bukan untuk keperluan pribadinya, bukan untuk keperluan hajat sesuatu yang berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pekerjaan, bukan, ya. Tetapi dia melakukan rihlah itu dalam talabul ilm. Nah, ketika mendengar alasan orang itu datang kepadanya, Abu Darda langsung ingat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dari hadis yang tadi kita bacakan tentang keutamaan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ketika dia melakukan perjalanan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Penuntut ilmu itu, para malaikat akan menghamparkan sayap mereka, menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, karena ridho dan senang kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu akan, ya, didoakan oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bahkan ikan-ikan di laut pun akan turut mendoakannya. Ya, ini adalah keutamaan para penuntut ilmu. Baik, kemudian dikatakan, keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang. Jadi sebanyak apapun bintangnya, kalau ada bulan purnama maka semuanya akan, ya, tertutupi sinarnya, akan terkalahkan sinarnya. Ya. Begitu juga ketika banyak orang ahli ibadah, tetapi di situ ada ahli ilmu, maka keutamanya akan jauh lebih tinggi orang yang memiliki ilmu dibandingkan orang yang rajin beribadah. Sehingga dikatakan bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Sedangkan Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, ya, ia telah mendapatkan warisan yang banyak, ya, dari Nabi SAW. Nabi tidak mewarisi harta, tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Nah, barang siapa yang mengambil warisan ini, warisan ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang banyak sekali dari warisan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ini yang ke-13, ya, tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang ke-14, Kamil bin Ziyad An-Nakhai menceritakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meraih kedua tanganku lalu mengajakku keluar menuju kuburan. Setelah leluasa, ia menghela nafas lalu berkata, "Wahai Kamil bin Ziyad, hati itu bagaikan wadah dan sebaik-baik wadah adalah yang paling terjaga." Jadi di sini bagaimana Ali bin Abi Thalib menyamakan antara hati itu dengan wadah. Dan sebaik-baik wadah itu adalah yang paling terjaga. Berarti hati yang terbaik adalah hati yang terjaga. Gitu. Perhatikan baik-baik apa yang aku ucapkan kepadamu, wahai Kamil bin Ziyad, kata Ali. Manusia itu terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, seorang alim rabbani. Orang yang paham dan lurus mengikuti jalan Allah. Ini alim rabbani, ya. Alim rabbani, dia berilmu dan dia beramal. Dia mendakwahkan ilmunya. Kemudian, ya, orang yang kedua adalah orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Maknanya apa? Kalau tadi orang alim yang dia menularkan atau dia berbagi akan ilmunya, dia mengajar, gitu ya. Orang berilmu dan mengajar. Yang kedua adalah orang yang belajar, muta'allim. Ya, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Kalau tadi adalah orang yang membagikan ilmunya, maka yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, yang belajar. Kemudian yang ketiga adalah orang biadab yang mengikuti siapa saja yang berkoar. Ya, siapa saja yang berkoar, maka dia ikuti. Itu orang yang biadab. Ini yang ketiga. Mereka condong bersama arah angin. Mereka tidak diterangi cahaya ilmu dan tidak berlindung pada tiang yang kokoh. Ini orang yang ketiga, ya. Orang yang ketiga ini orang yang biadab yang mengikuti siapa saja yang berkoar. Dia, ya, condong bersama arah angin. Ya. Pokoknya siapa saja yang paling koarannya paling banyak, mereka akan ikuti, gitu ya. Mereka tidak melihat tentang kualitas, ya, tidak melihat tentang ilmunya, tetapi siapa saja yang berkoar, yang paling banyak, yang paling kuat, dia ikuti.
Ya, orang yang seperti ini kata Ali bin Abi Thalib itu bersama arah angin. Ya, tadi juga dibahas tentang bagaimana analoginya adalah bagaikan dahan pohon. Dahan pohon itu yang lemah, ya itu diibaratkan dengan akal yang lemah. Seorang ketika tidak punya ilmu maka akalnya lemah. Ketika ada angin yang berhembus, dia akan mengikuti arah angin itu. Ya, begitu juga dengan akal yang lemah. Ketika dia tidak punya ilmu, maka ketika ada sesuatu apapun yang ya menggerakkannya, maka dia akan ikut ke arah gerakan itu. Maka dikatakan, ya, mereka ini tidak diterangi cahaya ilmu, nggak punya ilmu, akalnya rendah, ilmunya tidak ada. Ya, orang-orang biadab yang mengikuti siapa saja yang berkoar dan tidak berlindung pada tiang yang kokoh. Tidak seperti orang yang pertama dan yang kedua itu berlindung pada tiang yang kokoh. Dia berpegang dengan tali yang kokoh, dengan tiang yang kokoh, sehingga walaupun sekuat apapun ada angin dan hembusan, tidak menjadikan mereka itu berubah arahnya. Ilmu itu lebih baik daripada harta, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, ilmu itu ya lebih baik dibandingkan dengan harta. Ilmu dapat menjaga dirimu, sedangkan harta harus kamu yang menjaganya. Ya, makanya tadi dikatakan ya bahwasanya hati itu ibarat wadah dan wadah itu sebaik-baik wadah adalah wadah yang terjaga. Ya, hati itu adalah sebaik-baik tempat ya dan hati yang terbaik adalah hati yang terjaga. Nah, bagaimana untuk menjaga hati? Yaitu dengan ilmu, gitu ya. Karena kalau kamu pelajari ilmu, ilmu lah yang akan menjagamu. Bukan kamu yang menjaga hati. Ya bukan kamu yang menjaga ilmu, tapi ilmu yang menjagamu. Kalau kamu mempelajari ilmu, ilmu lah yang akan menjagamu. Ilmu akan menjaga matamu, ya. Ilmu akan menjaga lisanmu, ilmu akan menjaga pendengaranmu, ilmu akan menjaga tanganmu, menjaga kakimu, ya. Semua apa yang kau lakukan akan dijaga oleh ilmu. Ilmu yang akan menjaga dirimu. Tapi kalau kamu mencari harta, ya, mencari harta, maka hartalah yang akan, ya, maka kamu yang akan menjaga hartamu. Harta nggak akan menjaga dirimu, ya. Kamu yang menjaga harta kamu. Kamu akan dipusingkan dengan bagaimana cara menyimpan harta ini supaya tidak dimaling, supaya tidak dicuri, supaya tidak dirampas, supaya tidak ya berpindah kepemilikan gitu ya. Kamu yang harus menjaga gitu. Kalau kamu biarkan ya maka harta itu akan pergi, ya. Kalau ilmu nggak, kamu pelajari maka ilmu yang akan menjagamu. Kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ilmu bila diinfakkan maka semakin bertambah. Dalam satu riwayat disebutkan ilmu jika diamalkan semakin bertambah. Sedangkan harta jika diinfakkan semakin berkurang. Ya, kalau kita punya uang gitu ya, maka kita infakkan sebagiannya, maka tersisa sebagian saja. Tapi kalau ilmu yang kita punya, kita infakkan sebagian begitu ya, maka ilmu yang kita punya itu malah bertambah. Ya, semakin kita banyak memberikan infak ilmu, maka ilmu kita akan semakin bertambah, semakin dalam, semakin kuat gitu ya. Semakin kokoh keilmuan kita. Itu bedanya. Bedanya menginfakkan ilmu dan menginfakkan harta. Kemudian dikatakan ilmu bagaikan penguasa dan harta adalah rakyatnya. Itu karena kita harus jaga. Nah, harus kita yang menjaga harta itu. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Cinta ilmu adalah hutang yang dipinjamkan oleh ilmu. Orang yang berilmu memperoleh ketaatan pada masa hidupnya dan indahnya balasan setelah kematian. Orang yang menuntut ilmu, ya, dia akan taat kepada Allah semasa hidupnya. Nanti ketika dia mati, dia akan mendapatkan balasan yang indah. Sementara fungsi harta akan sirna bersama dengan habisnya harta. Ya, kalau harta itu sudah habis, sudah tidak bisa dinikmati lagi. Tapi kalau ilmu masih bisa dinikmati. Para penumpuk harta dianggap telah mati meskipun mereka masih hidup. Ya, ya orang pun kalau menghormati itu hanya sekedar menghormati hartanya. Coba kalau seandainya dia sudah tidak punya harta lagi, ya sudah dianggap ya, tidak ada. Begitu. Adapun para ulama, mereka dianggap hidup sepanjang masa. Ya, walaupun jasadnya tidak, ya sudah tidak ada, namun jasa-jasa mereka melekat di dalam hati. Sampai sekarang kita masih sebut tuh, ya. Nama Imam Syafi'i, kita masih menyebut nama Imam Malik, kita masih menyebut nama Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, kita masih menyebut nama Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam lainnya. Padahal sudah mati, tapi masih disebut gitu ya, masih disebut, masih didoakan kebaikan, didoakan rahmat ya, dilimpahkan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Tapi coba ya, orang terkaya di zaman Imam Bukhari siapa? Kita nggak tahu gitu ya.
Tapi kalau orang yang berilmu di zamannya Imam Bukhari, kita bisa sebutkan namanya satu persatu, gitu ya. Atau tiga generasi sebelum Imam Bukhari, kita bisa sebutkan namanya, ya. Atau 3 generasi setelah Imam Bukhari, kita bisa sebutkan. Itu kalau orang berilmu. Tapi kalau orang kaya, ya, yang hanya menumpuk hartanya saja, dia tidak punya ilmu, maka jangankan setelah dia mati, dia masih hidup saja sudah dilupakan oleh orang, begitu. Tidak dianggap. Baik. Amirul Mukminin, maksudnya Ali bin Abi Thalib, dengan kesempurnaan akalnya membagi manusia secara akurat dan benar. Manusia memang tidak lepas dari salah satu sifat yang ia sebutkan. Ada kalanya orang yang berilmu melalaikan ilmunya atau tidak mencarinya. Pada saat itu statusnya bukan sebagai orang yang berilmu dan bukan pula orang yang menuntut ilmu. Berarti maksudnya kayak yang ketiga itu tadi ya. Biadab, orang biadab yang kemudian dia mengikuti jalan siapa saja yang berkoar. Karena dia nggak punya filter, dia nggak punya saringan, nggak bisa membedakan apakah yang disampaikan itu benar atau salah. Ya. Maka mau tidak mau, dia akan masuk ke kategori yang ketiga. Ketika dia bukan seorang penuntut ilmu. Ya. Ketika dia bukan seorang penuntut ilmu, maka dia akan masuk ke kategori yang ketiga. Kecuali dia penuntut ilmu yang kemudian dia mengupgrade ilmunya, masuknya ke kategori yang pertama. Tidak ada seorang pun yang melebihi keutamaan orang yang paham dan lurus mengikuti jalan Allah. Tidak ada seorang mujtahid pun yang melebihi derajatnya. Ya. Masuk juga dalam deskripsi beliau, semua sifat yang diberikan ilmu kepada pemiliknya dan menolak sifat sebaliknya pada alim Rabbani. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan ialah orang yang mempelajari sesuatu yang bermanfaat baginya. Tujuan belajarnya adalah agar dirinya selamat dari sikap menyia-nyiakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tidak suka meremehkannya dan enggan disamakan dengan binatang. Jenis manusia yang ketiga ialah orang-orang yang melalaikan diri sendiri. Ya. Seharusnya dia menuntut ilmu, seharusnya ikut kajian, seharusnya membaca Quran, seharusnya mengkaji hadis. Ya. Dia lalaikan diri sendiri, disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rela dengan kedudukan yang hina. Ya. Dia rela sudah, ya sudahlah, saya sudah seperti ini gitu. Tidak ada usaha untuk mengupgrade dirinya dari segi ilmu syar'i. Dia sudah rela dengan kehinaan itu. Rela dengan kondisinya yang rendah. Ya, kenapa rendah? Karena tidak ada ilmu. Orang kan dianggap mulia, dianggap tinggi itu dengan ilmu. Itulah orang yang berada ya, dalam kedudukan paling rendah, yang tidak ada lagi kedudukan di bawahnya dalam hal kebodohan. Ucapan Ali bin Abi Thalib, mengikuti setiap orang yang berkorkor, maksudnya mereka mengikuti siapa saja yang menyeru dan mengajak mereka. Baik di jalan petunjuk ataupun di jalan yang sesat. Semua itu karena mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap orang yang mengajaknya. Baik benar maupun batil, mereka selalu memenuhi ajakan tersebut. Nggak ada saringan, nggak ada filter. Ucapan Ali bin Abi Thalib, mereka condong bersama arah angin, menunjukkan atau merupakan sebuah analogi. Akal mereka yang rendah dianalogikan seperti dahan yang lemah. Dahan lemah itu kan gitu ya, mengikut saja kemana arah angin. Hobi dan pendapat-pendapat mereka dianalogikan seperti angin. Karena dahan akan condong bersama angin kemanapun ia berhembus. Ucapan Ali radhiyallahu anhu, mereka tidak diterangi cahaya ilmu dan tidak berlindung kepada tiang yang kokoh, menjelaskan akan faktor yang menyebabkan kondisi mereka seperti itu. Karena mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu yang dapat digunakan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surat Al-Hadid ayat 28 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengannya kamu dapat berjalan, dan Allah akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kiflain. Baik. Jika hati tidak memiliki cahaya ini, ya, jika
hati tidak memiliki cahaya ini. Ia laksana orang yang bingung, yang tidak tahu kemana harus pergi dan tidak tahu jalan yang dituju. Ia mengikuti setiap suara yang ia dengarkan. Gitu ya jamaah ya. Ibarat kalau kita berada di suatu tempat yang sangat gelap sekali. Ya, kita nggak bisa melihat apapun. Kita nggak bisa menyaksikan apapun. Ya, sangat gelap gulita. Maka yang akan kita andalkan apa? Panca indera kita pendengaran. Karena penglihatan tidak bisa diandalkan. Tapi kalau kita ya di tempat gelap itu memiliki cahaya, ada lampu yang bisa kita nyalakan atau senter yang bisa kita nyalakan, maka kita tahu tuh mana yang tembok, mana yang jalan. Mana jalan yang berduri, mana jalan yang mulus. Kita bisa melangkah dengan yakin dan tepat. Akurat. Ya. Nah itulah perbandingannya. Orang kalau dia tidak punya ilmu, itu bagaikan orang yang tidak punya cahaya. Semakin dia tidak punya ilmu, ya akan semakin banyak salah jalannya. Ya, akan semakin banyak dia salah dalam perjalanannya. Dikatakan bahwasanya ilmu lebih baik daripada harta, ilmu dapat menjaga dirimu, sementara harta harus kamu yang jaga. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Artinya ilmu akan menjaga dan melindungi pemiliknya dari jalan-jalan kerusakan dan tempat-tempat kehancuran. Adapun harta harus dijaga oleh pemiliknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ilmu bila diinfakkan semakin bertambah, sedangkan harta jika diinfakkan semakin berkurang. Maksudnya ketika ilmu diajarkan dan diamalkan, ia akan semakin bertambah dan berkembang. Karena itu ia semakin banyak, kuat, dan tampak. Dengan diajarkannya ilmu, pemiliknya akan memperoleh penjagaan dari ilmunya dan mendapat ilmu lain yang belum pernah dimilikinya. Karena itu, zakat ilmu dilakukan melalui dua cara. Pertama dengan mengajarkannya dan yang kedua dengan mengamalkannya. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama salaf, kami menopang penjagaan ilmu dengan mengamalkannya. Di antara mereka yang mengatakan ilmu akan menyeru untuk diamalkan, jika dijawab ia akan diam, jika tidak ia akan pergi dan hilang. Ini zakatnya ilmu. Ya, zakatnya ilmu itu ya dengan apa? Dengan mengajarkannya dan mengamalkannya. Ya. Jadi dengan beramal dengan ilmu dan mengajarkan ilmu, ya, ilmu itu akan menetap pada diri kita dan akan berkembang menjadi lebih banyak. Ya. Dan inilah cara para ya, ulama salaf ya, di zaman generasi gemilang untuk menjaga ilmu mereka. Dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu itu dan dengan mengajarkan ilmu itu. Bahkan mereka mengatakan ilmu itu selalu menyeru kita untuk kita amalkan. Kalau kita amalkan ilmu, maka ilmu itu akan menetap diam. Ya. Tapi kalau kita tidak amalkan ilmu itu, maka ilmu itu sedikit demi sedikit akan pergi, hilang, dan meninggalkan kita. Nah, itu luar biasa ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Berikutnya, mungkin kita baca di keutamaan ilmu atas harta. Silakan dilanjut sedikit, Ibu. Barakallahu fikum. Bismillah. Keutamaan ilmu atas harta. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Muftahu Daris Sa'adah menguraikan 40 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Kami akan menyebutkan sebagiannya secara ringkas. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Harta habis jika diinfakkan atau dibelanjakan, sementara ilmu semakin bertambah jika diinfakkan. Pemilik harta akan meninggalkan hartanya jika mati, sedangkan ilmu akan dibawa hingga ke alam kubur. Ilmu bisa mengatur harta, sedangkan harta tidak bisa mengatur ilmu. Ilmu dibutuhkan oleh para raja dan lainnya, sedangkan harta hanya dibutuhkan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Harta bisa dimiliki oleh orang mukmin atau kafir, baik atau buruk, sementara ilmu yang bermanfaat hanya bisa dimiliki oleh orang mukmin.
Jiwa menjadi bersih karena banyaknya ilmu dan mulia karena memperoleh ilmu. Adapun harta tidak bisa membersihkan jiwa dan menyempurnakannya, bahkan jiwa akan terus merasa kurang, kikir, bakil, dan rakus karena banyaknya harta. Ketamakan seseorang terhadap ilmu adalah inti dari kesempurnaannya. Ketamakannya terhadap harta adalah inti dari kekurangannya. Harta selalu mengajak pada kezaliman dan kesombongan, sedangkan ilmu mengajak pada tawadu dan pelaksanaan ibadah yang benar. Cinta ilmu dan mencarinya adalah pokok dari segala ketaatan, sedangkan cinta harta mencarinya adalah pokok dari segala kejelekan. Ketaatan kepada Allah hanya dapat diperoleh oleh ilmu, sedangkan mayoritas orang yang durhaka kepada Allah disebabkan oleh harta. Pemilik harta dipuji ketika ia mengeluarkan hartanya, sedangkan pemilik ilmu dipuji karena ilmu dan sifat yang menghiasinya. Orang yang kaya harta, kekayaannya pasti akan ia tinggalkan serta merasa sakit dan sedih karena terpisah dengannya. Adapun orang yang kaya ilmu, kekayaannya akan abadi serta tidak menyebabkan sakit dan sedih. Jika demikian, kekayaan harta adalah kenikmatan semu yang diakibatkan rasa sakit. Sementara kenikmatan ilmu adalah kenikmatan abadi yang tidak diiringi rasa sakit. Perkataan Ali, cinta ilmu atau orang yang berilmu adalah hutang yang dipinjamkan. Artinya, ilmu adalah harta pusaka para nabi dan ulama ialah pewaris mereka. Selain itu, cinta ilmu menuntut untuk mengajarkan dan mengikutinya. Itulah maksud dari perkataan hutang yang dipinjamkan. Perkataan Ali, orang yang berilmu memperoleh ketaatan pada masa hidupnya dan indahnya balasan setelah mati. Artinya, ilmu menjadikan pemiliknya sebagai orang yang ditaati karena kebutuhan terhadap ilmu sifatnya umum bagi setiap insan, baik para raja maupun orang-orang di bawahnya. Setiap orang harus taat kepada orang yang berilmu, karena orang yang berilmu memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua makhluk wajib taat kepadanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri di dalam ayat ini bisa ditafsirkan para ulama. Apabila orang yang berilmu meninggal, Allah menghidupkan nostalgia dan menyebarluaskan sebaik-baik pujian untuknya di alam semesta. Setelah meninggal, orang yang berilmu dianggap masih hidup di tengah-tengah manusia. Sementara orang bodoh, walaupun masih hidup, sudah dianggap mati. Coba renungkan kondisi para ilmu dalam Islam, seperti imam, hadis, dan fikih. Mereka sudah meninggal, namun seolah-olah mereka hidup di tengah-tengah manusia. Mereka hanya kehilangan jasadnya, kenangan dan pembicaraan serta pujian kepada mereka masih terus berdengung tiada henti sampai hari ini. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Perkataan Ali, fungsi harta akan sirna seiring dengan habisnya harta. Artinya, setiap tindakan seorang seperti memuliakan cinta dan pelayanan pada hartanya, tidak lain hanyalah untuk menjaga hartanya. Apabila hartanya sirna, semua tindakannya akan sirna. Bahkan orang yang bersusah payah melayaninya pun akan meninggalkannya. Sebagaimana sebagian orang Arab mengatakan, anak-anak pamanku mengucapkan selamat datang, tetapi ketika mereka melihatku miskin, sirnalah ucapan selamat datang. Setelah itu, Ibnu Qayyim menjelaskan sifat-sifat ulama jahat. Ulama jahat, semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat dan tingkah laku mereka. Untuk lebih lengkapnya, silakan membaca surat Fittahul Daris Sa'adah. Kami memohon kepada Allah agar dianugerahi kebaikan surga dan dapat melihat wajahnya kelak di akhirat. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik.
Baik, ini masih masuk ke dalam pembahasan perkataan Ali bin Abi Thalib yang kita baca tadi ya, masih di poin yang ke-14 ya, karena memang di sini ada pembahasan yang Ali bin Abi Thalib bahas tentang keutamaan ilmu atas harta sehingga dibuat ya judul tersendiri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah menguraikan 40 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Beliau katakan di sini maka kami akan menyebutkan sebagiannya secara ringkas ya. Kalau mau lengkap baca kitabnya Ibnu Qayyim. Yang pertama Miftahu Daris Sa'adah. Ada 40 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Yang pertama adalah ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Ya. Jadi mau dapat warisan nabi atau warisan orang kaya. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Ya, mau kita menjaga atau mau kita dijaga. Harta habis jika diinfakkan, dibelanjakan, sementara ilmu semakin bertambah jika diinfakkan. Ya, kalau kita berinfak ilmu maka akan bertambah, jika kita berinfak harta maka akan habis harta itu. Pemilik harta akan meninggalkan hartanya jika mati, sedangkan ilmu akan dibawa hingga ke alam kubur. Ya, kalau kita punya ilmu, ilmu akan kita bawa ke dalam kubur. Kalau kita punya harta, harta akan kita tinggalkan dan akan menjadi rebutan ahli waris, gitu ya. Ilmu bisa mengatur harta, sedangkan harta tidak bisa mengatur ilmu. Ya, ilmu itu bisa mengatur harta ya. Dengan ilmu dia bisa mengatur harta itu, mana yang harus dikeluarkan, ya, mana yang harus diinvestasikan, mana yang harus digunakan di jalan ini, di jalan itu. Itu bisa diatur dengan ilmu. Tapi sebaliknya harta tidak bisa mengatur ilmu. Ilmu dibutuhkan oleh para raja dan lainnya, sedangkan harta hanya dibutuhkan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Jadi semua orang mau kaya mau miskin butuh ilmu, ya. Tapi kalau harta itu yang butuh hanya orang miskin dan yang membutuhkan. Ya, para raja, para penguasa itu nggak butuh harta. Harta bisa dimiliki oleh orang mukmin atau kafir, baik dan buruk, sementara ilmu yang bermanfaat hanya bisa dimiliki oleh orang mukmin. Ya, ilmu yang bermanfaat itu hanya bisa dimiliki oleh orang mukmin. Dengan harta bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi kalau mau eksklusif, ya jadilah orang yang berilmu. Jika jiwa menjadi bersih karena banyaknya ilmu dan mulia karena memperoleh ilmu, adapun harta tidak bisa membersihkan jiwa dan menyempurnakannya, bahkan jiwa akan terus merasa kurang kikir, bakhil dan rakus karena banyaknya harta. Jadi kalau hati kita mau bersih, mau nyaman, mau tenang, itu perbanyak ilmu. Karena ilmu bisa membersihkan hati, ilmu bisa menjadikan hati kita mulia. Nah, tapi sebaliknya kalau kita isi diri kita, hati kita itu dengan harta, maka jiwa itu akan berubah menjadi pelit, kikir, bakhil, rakus, ya, karena banyaknya harta. Ketamakan seseorang terhadap ilmu adalah inti dari kesempurnaannya, ketamakan terhadap harta adalah inti dari kekurangannya. Jadi semakin seseorang itu tamak dengan harta, tamak sekali dengan harta, maka itu menunjukkan akan kekurangan dan aibnya. Ya. Tapi kalau sebaliknya, orang semakin tamak dengan ilmu, itu menunjukkan kesempurnaan dan kelebihannya. Ya. Itu secara naluri, ya, secara tabiat, secara alami. Orang akan ya menyenangi orang yang tamak kepada ilmu, ya, dan akan benci kepada orang yang tamak kepada harta. Baik, berikutnya, harta selalu mengajak pada kezaliman dan kesombongan, sedangkan ilmu mengajak pada tawadhu dan pelaksanaan ibadah yang benar. Cinta ilmu dan mencari ilmu adalah pokok dari segala ketaatan, sedangkan cinta harta dan mencari harta adalah pokok dari segala kejelekan. Ketaatan kepada Allah hanya dapat diperoleh dengan ilmu, sedangkan mayoritas orang yang durhaka kepada Allah disebabkan oleh harta. Masya Allah, ini ya, detail sekali dan tepat sasaran. Orang yang taat kepada Allah itu karena dia punya ilmu, gitu ya. Mau punya harta nggak punya harta itu yang penting dia jadi taat. Kalau dia punya ilmu. Sedangkan orang yang mayoritas bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, itu disebabkan harta. Ya, bukan karena ilmu, tapi karena harta yang menyebabkan dia seperti itu. Pemilik harta dipuji ketika ia mengeluarkan hartanya, sedangkan pemilik ilmu dipuji karena ilmu dan sifat yang menghiasinya. Jadi kepemilikan ilmu itu sudah menjadikan dia dipuji oleh orang lain. Ya, tapi kalau harta, ya, untuk dia mendapatkan pujian itu enggak
serta-merta dengan memiliki, tetapi juga dia keluarkan. Ya. Tapi kalau ilmu sekedar memiliki saja dia sudah ya mendapatkan pujian itu ilmu itu. Tapi kalau harta dia tidak dipuji kecuali dia keluarkan ilmu. Itu maksudnya. Kemudian orang yang kaya harta, kekayaannya pasti akan ia tinggalkan serta merasa sakit dan sedih karena berpisah dengan kekayaannya. Adapun orang yang kaya ilmu, kekayaannya akan abadi dunia dan akhirat, ya. Serta tidak menyebabkan sakit dan pedih atau sedih. Jika demikian, kekayaan harta adalah kenikmatan semu yang mengakibatkan ya rasa sakit. Sedangkan kenikmatan ilmu adalah kenikmatan yang abadi yang tidak diiringi rasa sakit. Baik, selesai membawakan poin-poin yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Kemudian beliau melanjutkan kembali ya tentang syarah penjelasan dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Perkataan Ali, cinta ilmu atau orang yang berilmu adalah hutang yang dipinjamkan. Apa maksudnya? Artinya adalah ilmu adalah harta pusaka para nabi dan para ulama, ialah pewaris mereka. Selain itu, cinta ilmu menuntut untuk mengajarkan dan mengikutinya. Itulah maksud dari perkataan hutang yang dipinjamkan. Jadi kalau orang sudah berilmu, maka ada hutang itu. Hutang apa? Dia harus amalkan ilmu itu. Dia harus sebarkan ilmu. Itu hutangnya. Perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang berilmu memperoleh ketaatan pada masa hidupnya dan indahnya balasan setelah kematian. Artinya, ilmu menjadikan pemiliknya sebagai orang yang ditaati. Ya, jadi ya, orang yang ditaati. Karena kebutuhan terhadap ilmu sifatnya umum bagi setiap insan, baik para raja maupun orang-orang di bawahnya. Setiap orang harus taat kepada orang yang berilmu, karena orang yang berilmu memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua makhluk wajib taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Ya, ulil amri di dalam ayat ini bisa ditafsirkan para ulama, bukan hanya para penguasa ya. Para ulama juga ditafsirkan dengan ulil amri. Apabila orang yang berilmu meninggal, Allah menghidupkan nostalgia ya dan menyebarkan sebaik-baik pujian untuknya di alam semesta. Itu kalau yang berilmu yang meninggal. Setelah meninggal, orang yang berilmu dianggap masih hidup di tengah-tengah manusia karena masih disebut namanya. Imam Bukhari sampai sekarang masih disebut. Abu Hurairah masih sekarang disebut ya. Ya, Imam Muslim sampai sekarang masih disebut. Imam Syafi'i masih disebut. Banyak orang yang menyebutnya seakan-akan dia hidup di tengah-tengah kita, padahal sudah mati. Sementara orang bodoh walaupun masih hidup sudah dianggap mati. Coba renungkan kondisi para imam dalam Islam ya, seperti imam ahli hadis, imam ahli fiqh. Mereka sudah meninggal dunia, namun seolah-olah mereka hidup di tengah-tengah manusia. Mereka hanya kehilangan jasadnya. Kenangan dan pembicaraan serta pujian kepada mereka masih terus berdengung, tiada henti sampai hari ini. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Perkataan Ali bin Abi Thalib, fungsi harta akan sirna seiring dengan habisnya harta. Artinya setiap tindakan seseorang seperti memuliakan, cinta, dan pelayanan pada hartanya tidak lain hanyalah untuk menjaga harta. Jadi apapun yang dilakukan seseorang itu untuk hartanya itu hakikatnya untuk menjaga harta. Gitu ya. Apabila hartanya sirna, semua tindakannya akan sirna. Ya. Bahkan orang yang bersusah payah melayaninya pun akan meninggalkannya. Orang yang dulu dekat, taat sama dia, mendengarkan ucapannya ketika dia sudah tidak punya harta, dia akan ditinggalkan oleh orang-orang itu. Sebagaimana sebagian orang Arab mengatakan, anak-anak pamanku mengucapkan selamat datang. Tapi ketika mereka melihatku miskin, sirnalah ucapan selamat datang. Baik, kemudian dikatakan setelah itu Imam Ibnul Qayyim menjelaskan sifat-sifat ulama jahat. Jadi setelah menyebutkan 40 keutamaan ilmu dibandingkan harta, ya, beliau menyebutkan sifat-sifat ulama jahat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat dan tingkah laku mereka. Untuk lebih lengkapnya silahkan membaca kitab Miftah dari Sa'adah. Kami memohon kepada Allah agar dianugerahi kebaikan surga dan dapat melihat wajahnya kelak di akhirat. Baik itu ya yang kita dapat kita bahas dan kita kaji di pertemuan kali ini. Ya, masih kita belum menyelesaikan tentang keutamaan ilmu. Yang memang sangat banyak sekali poin-poinnya, banyak sekali yang menjadi poin keutamaan orang yang berilmu. Ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke poin yang ke-15 biidznillah tabaraka wa taala. Mungkin itu yang dapat kita bahas dan kita kaji. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih juga kepada Ibu Ira tadi yang sudah membacakan materi kita.
Nah, sebelum ditutup, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing bersama kita, silahkan Ibu-Ibu, barakallahu fikum. Ustadz, mau tanya itu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, di halaman 243, ilmu bila diinfakkan semakin bertambah, sedangkan harta jika diinfakkan semakin berkurang. Selama ini kan kita biasa mendengar semakin sering berinfak, harta itu semakin bertambah. Apa saya salah dengar ya Ustadz? Apa pahalanya yang bertambah? Bisa dijelaskan Ustadz? Nah, baik, barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Baik, yang dibicarakan di sini oleh Imam Ibnul Qayyim, jenis hartanya itu ya, bendanya. Kita punya uang 100 begitu ya. Kita infakkan atau kita keluarkan uang itu 50.000 misalnya ya. Maka uangnya berkurang menjadi 50.000 walaupun kita mendapatkan pahala gitu ya yang senilai atau bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi bukan pahalanya yang dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim tetapi hartanya itu. Hartanya berkurang ya. Nah, kalau ilmu ya ketika dia diinfakkan bukan hanya pahalanya bertambah tapi ilmunya juga bertambah. Ya, ilmunya itu akan berkali lipat, bukan hanya pahalanya yang berkali lipat tapi ya zat ilmunya itu. Kalau tadi zat hartanya itu ya berkurang, maka ini zat ilmunya bertambah. Begitu, Ibu, barakallahu fiik. Oh iya, nah Ustadz. Oh berarti kuantitasnya yang berkurang ya, bukan Ya, oh iya, bukan pahalanya, iya tapi yang bukan iya. dibahas ya, nah. Iya, jazakallah khair Ustadz. Amin wa iyyak. Baik, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Baik, sudah tidak ada. Jika tidak ada, kita tutup ya. Insyaallah majelis kita pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menyimak ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah amalan kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu Amin fiik. wa iyyakum. Amin wa iyyakum.